pakai Waktu sudah menunjukkan pukul 9, tetapi mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung di Zoom ini. Sambil menunggu, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, segera mengisi di kolom chat. Sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu, acara akan kita segera mulai. Sebelumnya mohon untuk videonya diaktifkan dan mute-nya dinonaktifkan terlebih dahulu. Baik. Bapak Yusuf, Bapak Karsono, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta Bapak Ibu wali murid, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Bapak Yusuf selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Karsono selaku Wali Sekolah dan Kurikulum yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta karyawan yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua wali murid yang saya hormati,
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena berkat-Nya kita bisa berkumpul kembali meskipun dalam atau secara daring. Terima kasih pula Bapak Ibu Wali Murid telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Adapun tujuan dalam pertemuan kali ini yaitu sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang biasa kita kenal dengan sebutan PTMT. Baik, untuk selanjutnya akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Christine. 2. Pemaparan pembelajaran tatap muka terbatas oleh Bapak Yusuf. 3. Penjelasan proses pembelajaran dan jadwal PTMT oleh Bapak Karsono. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Penutup akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Christine kembali. Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu Christine. Bapak Ibu semuanya, pagi ini sebelum kita mulai acara kita penuhi dengan doa. Kami sedang sejenak untuk memusatkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kami haturkan kehadiran mulia Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang menjadi hati kepada kami. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pagi ini kami kumpulkan melalui media daring atau virtual. Kiranya pagi ini pertemuan Bapak Ibu Guru dan Wali Murid untuk penjelasan tentang pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan lancar. Allah yang Maha Kasih, kami yakin Engkau akan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami satu persatu, terutama Bapak Ibu Guru yang memaparkan materi untuk pembelajaran tatap muka. Allah, kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih Bu Christine yang telah memimpin doa pada hari ini. Saat ini Bapak Ibu ada kelonggaran pelaksanaan pembelajaran muka terbatas di sekolah-sekolah khususnya. Setelah anak-anak 1 tahun lebih mengikuti pembelajaran secara daring. Pasti ini hal yang membawa
sukacita. Tentu bagi anak-anak, Bapak Ibu selaku orang tua wali murid. Pihak sekolah sudah mempersiapkan secara matang dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas ini. Seperti penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian menyelenggarakan pelaksanaan vaksin 1 dan 2 bagi anak-anak kita tercinta. Kemudian sekolah juga memberikan form bagi Bapak Ibu wali murid yang bersedia memberikan izin bagi putra-putrinya untuk sekolah, belajar di sekolah secara tatap muka meskipun masih terbatas. Dan sekolah pun juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Baik, untuk menghemat waktu Bapak Ibu wali murid, kita masuk ke acara kedua, yaitu pemaparan pembelajaran tatap muka terbatas oleh Bapak Yusuf. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yusuf Indrianto, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Wiwit, waktu yang telah diberikan kepada saya. Bapak, Ibu, orang tua wali yang sangat kami hormati, Pak Karsono sebagai Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak, Ibu Guru Karyawan SMP Kanisius Kalasan yang sangat kami hormati. Puji dan syukur patut kita panjatkan pada Tuhan, karena di pagi hari ini kita semua diberi kekuatan, kita semua diberi kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali, walaupun memang masih dengan menggunakan sarana virtual Zoom yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, tadi sudah diberikan introduksi oleh Bu Wiwit bahwa saat ini kasus COVID sudah melandai, terkhusus di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, terlebih di wilayah Kabupaten Sleman. Ini ada beberapa pelonggaran-pelonggaran yang bisa kita nikmati pada saat hari ini, termasuk nanti akan kita gelar proses pembelajaran tatap muka pada masa transisi atau dikenal dengan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan di SMP Kanisius Kalasan. Proses sudah memang kita jalankan terkait dengan penyediaan protokol kesehatan, kerjasama dengan pihak terkait, dan pada saat hari ini kami masih menunggu izin dari Panewu Kalasan. Awal minggu kemarin kita sudah diperintahkan dinas untuk menyampaikan permohonan izin pada Panewu masing-masing dan sudah kita laksanakan. Kita masih menunggu izin dari Panewu. Semoga hari ini atau besok izin sudah turun. Dan kita juga berproses karena kita adalah sekolah yayasan, kita juga berproses dengan Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta. Kita juga mengajukan surat dan kita masih menunggu jawaban dari pimpinan Yayasan Kanisius Cabang Yogyakarta. Dan untuk minggu ini pastinya proses pembelajaran tatap muka dalam masa transisi akan kita gelar. Hanya waktunya nanti kita menunggu. Untuk selanjutnya, ini mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya sekarang sudah banyak keluar di media cetak ataupun media elektronik ataupun di medsos kita bahwa pemerintah menggencarkan yang namanya pembelajaran tatap muka dalam masa transisi. Ini adalah salah satu bentuk untuk kita mengembalikan proses pendidikan yang kemarin terhambat karena adanya pandemi dan proses pembelajaran kita laksanakan dengan daring. Namun perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa dengan adanya proses pembelajaran tatap muka pada masa transisi ini tidak menghilangkan yang namanya proses pembelajaran jarak jauh atau proses pembelajaran daring. Dalam masa transisi, kita masih menerapkan proses pembelajaran campuran, di mana nanti ada sebagian yang belajar di rumah dan ada sebagian yang belajar di sekolah.
Dan kita ambil waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan sterilisasi ruangan. Walaupun setelah proses pembelajaran nanti ruangan dan sekitar sekolah, wilayah sekolah, akan kita semprot dengan disinfektan. Dasar hukum. Proses pembelajaran tatap muka terbatas itu tidak hanya kita laksanakan tanpa ada dasar. Ternyata memang di sini ada dasar hukumnya. Yang pertama, ini semua Bapak Ibu pasti sudah perso, ada surat keputusan SKB 3 Menteri, surat keputusan bersama 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri. Ini ada SKB, surat keputusan bersama. Ini sudah diperbarui SKB-nya yang terbaru tahun 2021. Dasar yang kedua adalah turun ke tingkat pemerintah daerah, yaitu instruksi Bupati Sleman yang membolehkan sekolah-sekolah memberlakukan proses pembelajaran tatap muka pada masa transisi. Karena memang untuk daerah istimewa Yogyakarta sudah turun ke level 3. Harapannya untuk bulan-bulan berikutnya level menurun dan menjadi level 0 atau zona hijau, sehingga proses pembelajaran tatap muka tidak terbatas lagi, tetapi memang bisa dilaksanakan normal seperti sedia kala. Ini harapan kita. Dasar hukum yang ketiga adalah Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, di mana di sini memang juga membolehkan kita sekolah-sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Dengan sudah turunnya dasar hukum yang akan kita lakukan untuk proses pembelajaran, maka di sini sekolah-sekolah mengumpulkan berbagai macam data, termasuk data vaksinasi. Selain data vaksinasi, kemarin juga sudah mengumpulkan data ketersediaan orang tua untuk mengizinkan putra-putrinya belajar secara tatap muka pada masa transisi dengan konsep terbatas di SMP Kanisius Kalasan. Sekarang saya sampaikan terkait dengan data vaksinasi. Bapak Ibu perlu kami laporkan bahwa 93% guru karyawan kami sudah vaksin. Ini sudah di atas rata-rata dari yang diinginkan oleh pemerintah pusat, yaitu 80%. Ini memang ada yang belum vaksin karena faktor kesehatan. Ini masih menunggu dan sudah terdaftar di Vaskes untuk segera menjalani proses vaksinasi. Untuk peserta didik, ini juga sudah 93% yang tervaksin. Ini data yang sudah kita kumpulkan per akhir bulan kemarin. Saya sendiri juga heran ini, data peserta didik dan data pendidik terkait vaksinasi bisa sama, yaitu 93%. Ini bukan kita mengada-ada, tetapi proses pendataan dan kita hitung sehingga muncul angka 93% ini. Ini wajib kita syukuri Bapak Ibu semua, karena harapannya nanti kekebalan komunal sudah muncul di sekolah ataupun di masyarakat kita. Nah, nanti rencana proses pembelajaran tatap muka terbatas memang di sini harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kita harus ekstra hati-hati, karena nanti pastinya kita ketemu dengan banyak orang, maka kita harus ekstra hati-hati. Dan saya yakin dengan protokol kesehatan yang ketat, pastinya semuanya nanti akan terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Protokol kesehatan yang pertama yang diterapkan adalah cek suhu. Jadi nanti anak-anak saat masuk di wilayah sekolah, pastinya akan dicek suhu. Cek suhu kita sudah menggunakan termo yang stand, sehingga nanti interaksi pasti akan berkurang. Anak-anak bisa langsung mendekatkan tangan atau mendekatkan dahinya di termo tersebut. Ini nanti selain dicek suhunya, lalu dicatat suhunya satu persatu oleh nanti Bapak atau Ibu guru atau karyawan di SMP Kanisius Kalasan, ini sebagai data kami.
Jadi selain dicek, kita catat suhunya berapa. Cuci tangan sudah kita siapkan, hand sanitizer juga sudah kita siapkan. Jadi nanti proses anak setelah kita cek suhu, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, baru masuk pada kelas masing-masing. Wajib menggunakan masker, harapannya minimal masker medis. Ini untuk masker yang tipis ini mohon nanti bisa dilapisi, misalnya dengan menggunakan 2 lapis, masker medis ditambah dengan masker yang tipis. Karena memang di sini untuk antisipasi hal yang tidak kita inginkan tadi. Kita akan atur supaya tidak ada kerumunan, ada physical distancing, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Satu meja nanti untuk satu peserta didik, tidak boleh nanti peserta didik itu duduk dalam berada dalam satu meja, 2 peserta didik satu meja, tetapi satu meja untuk satu peserta didik. Tidak ada kantin, tidak ada penjual yang ada di sekitar sekolah, sehingga nanti perbekalan harapannya dibawa dari rumah, yang minimal nanti membawa air minum dari rumah. Pembatasan ruang gerak tamu, dan memang di sini kita nanti akan meminimalisir tamu yang datang ke sekolah untuk bertemu atau berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, dengan pendidik, baik karyawan juga, ataupun dengan anak-anak terutama. Ini nanti akan kita batasi. Terkecuali orang tua atau wali, ini salah satu bentuk komunikasi kita nanti. Tetapi kalau tamu yang memang akan berinteraksi dan tidak ada hubungan apapun, maka nanti akan kita batasi. Dan kemungkinan nanti kalau bertemu siswa dalam lingkup sekolah, tidak akan kita perbolehkan. Tadi sudah saya sampaikan, kita akan nyemprot ruangan untuk sterilisasi dan wilayah sekolah. Ini akan kita lakukan setiap hari setelah proses pembelajaran tatap muka pada masa transisi selesai. Akan kita tambah banner terkait dengan COVID-19, ini adalah merupakan salah satu bentuk kampanye supaya kita semua dan anak-anak kita itu bisa menumbuhkan budaya baru, budaya hidup bersih dan hidup sehat. Nah, ini untuk pendidik Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu pendidik yang berada di dalam kelas juga kita atur. Yang pertama, untuk Bapak Ibu ini memang tidak boleh meninggalkan kelas saat proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran Bapak Ibu tetap berada di dalam kelas. Bapak Ibu akan berada di meja guru atau berada di sekitar papan tulis. Tidak akan berjalan mendekat ke putra-putri Bapak Ibu semua, seperti pada proses pembelajaran normal. Jadi nanti Bapak Ibu akan berada di depan, atau nanti kalau diperlukan akan berjalan ke belakang, itu pun kalau memang betul-betul diperlukan. Kalau tidak, tetap berada di depan, dan proses pembelajaran dilaksanakan di depan, atau di meja guru, atau di depan laptop, ataupun berada di depan papan tulis. Ini sudah kita lakukan, sudah kita simulasikan. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube SMP Kansus Kalasan, itu sudah ada bagaimana simulasi pembelajaran tatap muka yang akan nantinya kita lakukan. Ini tadi sudah tidak bergerak mendekati siswa, tidak meminta siswa menjawab dengan cara bergerak maju ke depan. Kalau menjawab, ya mungkin ada pertanyaan, anak mengacungkan jari saat akan menjawab, lalu anak menjawab di tempat duduk masing-masing. Ini juga sudah kita terapkan, simulasinya juga sudah ada. Silakan Bapak Ibu juga persani di YouTube SMP Kansus Kalasan, simulasi PTMT sudah kita buatkan. Bapak Ibu di dalam kelas juga mengawasi putra-putri kita untuk jaga jarak pastinya pada kelas. Maka di sini untuk peralatan proses pembelajaran seperti buku tulis, lalu terutama pensil, terutama penggaris, terutama penghapus, tipek atau yang lain, yang keperluan pribadi, ballpoint, harapannya sudah siap membawa dari rumah. Kita tidak membolehkan saling pinjam antar teman. Jadi nanti disiapkan dari rumah. Kalau terpaksa nanti tidak membawa, nanti Bapak Ibu akan bagaimana mengusahakan. Tetapi harapannya tidak pinjam dengan teman
saat berada di dalam kelas. Ini juga salah satu bentuk protokol kami. Perpindahan untuk Bapak Ibu guru di dalam kelas ini dipastikan setelah antar guru sudah siap. Jadi nanti kalau ada perpindahan atau pergantian jam, kita akan memastikan bahwa sudah siap semua Bapak Ibu yang akan masuk dan Bapak Ibu yang nanti akan keluar untuk pindah proses pembelajaran di kelas yang lainnya. Untuk siswa, ini mohon juga menjadi perhatian terkait dengan proses pembelajaran, ini tetap menggunakan seragam. Jadi mohon nanti bisa diperhatikan putra-putri Bapak Ibu semua, derek nanti kami untuk dibantu kerapian dari rambut, pakaian, dan sepatu. Ini nanti tetap menggunakan seragam, tetapi nanti seragam intinya seragam sekolah yang sudah ada. Kita belum mengeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan seragam seperti normal, tetapi intinya kita mohon saat proses pembelajaran di sekolah, anak menggunakan sepatu dan mengenakan seragam yang ada. Sebelum berangkat sekolah, mohon nanti putra-putri kita bisa diarahkan untuk wajib sarapan. Ini sebagai salah satu bentuk kesiapan fisik. Memakai masker dari rumah. Ini dari rumah sudah pakai masker. Dan di sekolah nanti dilarang keras untuk membuka masker. Karena nanti itu ada interaksi beberapa teman dalam satu kelas. Jadi masker tetap digunakan. Ini pun juga berlaku untuk Bapak Ibu. Kalau berinteraksi nanti pasti masker akan dipakai. Membawa bekal dari rumah, minimal minum. Harapannya tidak membawa bekal makan. Diperbolehkan membawa bekal makan, terutama bagi anak-anak kita yang mungkin ada gangguan MAH atau apa. Nanti harapannya bekalnya minum saja. Kalau memang terpaksa akan membawa bekal makan, ini direct nanti bisa dikomunikasikan dengan ibu-ibu wali kelas di SMP Kanisius Kalasan, ibu-ibu wali kelasnya. Supaya nanti memang kalau diperlukan untuk makan, itu bisa diatur. Dan kalau makan harapannya tidak di dalam kelas, karena di dalam kelas nanti itu kan ada interaksi dengan teman-teman yang lain. Jadi bagaimana kita terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Hand sanitizer, ini walaupun sudah kita sediakan, baik juga kalau Bapak Ibu juga membekali putra-putri kita dengan hand sanitizer. Walaupun di sekolah nanti juga sudah siap. Lap atau tisu itu juga mohon bisa dipersiapkan juga, karena setelah cuci tangan, supaya kalau kita bilang tidak kekotos, itu ya menggunakan lap atau dengan menggunakan tisu. Face shield ini tidak wajib, kalau memang akan menggunakan, monggo silakan, itu tidak dilarang. Yang wajib adalah menggunakan masker. Tidak bergerak meninggalkan kursi untuk keperluan apapun, atau tidak boleh berpindah di tempat duduk. Alat tulis itu tidak diperkenankan. Anak tetap berada dalam tempat duduknya. Tidak boleh keluar selama pembelajaran. Ini tidak saklek Bapak Ibu, terkecuali mungkin putra-putri kita akan ke belakang, itu pun nanti kita atur. Itu boleh kalau mau ke belakang. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak boleh keluar masuk tanpa ada keperluan yang jelas. Ini nanti pasti tidak diperbolehkan. Maka kalau nanti mau keluar itu ya diperbolehkan untuk ke belakang saja. Nanti supaya tidak dihambat, kalau memang betul-betul mau ke belakang, nanti Bapak Ibu guru akan mengizinkan. Jaga jarak ini pasti selalu kita ingatkan, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Proses pembelajaran setelah selesai sesuai dengan jadwal, nanti jadwal akan dipaparkan oleh Bapak Karsono. Ini harapannya dan wajib untuk segera meninggalkan sekolah. Karena nanti jikalau ada kerumunan, pasti Satgas di Panewu Kalasan akan mendatangi dan akan membubarkan kerumunan itu. Maka di sini harapannya nanti putra-putri kita untuk bisa langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah masing-masing. Jangan sampai nanti mampir-mampir ke tempat lain. Contoh kasus di tetangga kabupaten kita, itu sudah menyelenggarakan PTMT dari minggu kemarin. Anak
setelah selesai proses pembelajaran, pulang, tetapi mampir ke tempat-tempat tertentu. Nah, ini yang menjadi bahaya. Kemarin menjadi temuan dan sudah dibahas, ini harapan kita komunikasikan dengan orang tua, setelah dari sekolah, harapannya langsung pulang ke rumah masing-masing. Monggo nanti yang dijemput, ataupun nanti yang menggunakan sepeda, ini nanti putra-putri kita bekali, supaya setelah dari sekolah, langsung pulang menuju ke rumah masing-masing. Di sini untuk protokol orang tua atau wali selama PTMT, ini betul-betul kita minta bantuan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, karena PTMT ini tidak menghapus yang namanya pembelajaran daring, karena di sini nanti ada perpaduan, ada yang daring, ada yang di sekolah, ada pembelajaran tatap muka, dan ada yang pembelajaran jarak jauh. Maka ini orang tua tetap mengarahkan putra-putri kita untuk bisa semangat dalam belajar. Mengarahkan untuk mengikuti cara hidup bersih dan sehat. Ini adalah pergeseran budaya, Bapak Ibu. Ini tidak hanya untuk putra-putri kita, tetapi untuk kita semua, termasuk untuk saya, untuk Bapak Ibu guru, untuk bisa mengikuti cara hidup bersih dan sehat. Penerapan protokol kesehatan dengan ketat ini harus selalu kita ingatkan. Jadi nanti Derek di rumah juga harus diingatkan, dan nanti saat di sekolah Bapak Ibu guru pasti juga akan mengingatkan. Dan memang di sini Bapak Ibu di rumah mohon tetap mengingatkan putra-putri kita dan memberikan nasihat supaya tetap mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Ini semua demi kita semua. Mohon maaf, ini Bapak Ibu orang tua harus mendeteksi. Misalnya putra-putrinya tidak enak badan atau benter, panas maksudnya, atau bersin-bersin, flu, mungkin di tubuh merasa tidak enak, harapan kami, putra-putri Bapak Ibu untuk diizinkan saat PTMT, misalnya pas jadwalnya masuk, itu biar di rumah saja mengikuti proses pembelajaran daring. Jadi saat mungkin kondisinya tidak enak badan atau apapun, putra-putri kita harapannya tetap tinggal di rumah. Tidak usah dipaksakan untuk masuk sekolah mengikuti proses pembelajaran. Ini untuk keselamatan kita semua. Untuk prosedur pembelajaran tatap muka, Bapak Ibu semua nanti akan diatur dengan jadwal khusus untuk putra-putri kita. Setiap siswa ini dalam masa transisi masuk 2 kali dalam 1 minggu. Lebihnya adalah PJJ atau daring. Selama proses pembelajaran di sekolah, tidak ada jam istirahat. Di sini mengembalikan suasana dan motivasi peserta didik. Nanti Bapak Ibu akan banyak memberikan motivasi kepada putra-putri kita semua supaya suasana pembelajaran tatap muka yang dulu pernah kita rasakan itu akan kembali dan memberikan motivasi anak untuk tetap belajar. Fokus pada pembahasan materi esensial tentunya, memberikan umpan balik, dan penguatan materi yang sudah disampaikan selama proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran jarak jauh. Ini kerjasama yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Untuk Paskes, nanti kita kerjasama dengan Rumah Sakit Mandiri ini. Ini surat sudah kita layangkan, dan nanti saya pukul 10.30 akan ketemu dengan pihak Rumah Sakit Mandiri ini. Panewu Kalasan, jelas nanti ini kita kerjasama dengan Ibu Camat. Kita kerjasama juga dengan Satgas COVID Panewu Kalasan. Kita kerjasama juga dengan Babin Kamtibmas. Dan pihak-pihak lain, tentunya juga dengan Puskesmas Kalasan, kita juga bekerja sama. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Waktu kita kembalikan ke Bu Wiwit. Nanti jika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan nanti dalam acara tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Wiwit. Matur nuwun.
kasih kepada Bapak Yusuf yang telah menyampaikan paparan mengenai PTMT yang begitu sangat bisa dipahami ya Ibu. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan dalam tanya jawab. Baik, menginjak acara ketiga yaitu penjelasan proses pembelajaran dan jadwal PTMT yang akan disampaikan oleh Bapak Karsono. Kepada Bapak Karsono dipersilahkan. Terima kasih Bu Wiwit, Bapak Yusuf selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMPK Nusantara yang saya hormati, pun pula kepada orang tua atau wali murid yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang kasih, karena berkatnya kita semua bisa bertemu menyelenggarakan sosialisasi PTM pada hari ini, walaupun secara daring. Mudah-mudahan pada saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan seterusnya, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban baik di rumah maupun di tempat kerja dalam keadaan yang sehat walafiat. Beberapa hari yang lalu kami diundang oleh Dinas Pendidikan semua sekolah secara sesi yang intinya untuk Sleman ini diharapkan sudah bersiap-siap untuk pembelajaran secara tatap muka. Dengan catatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, semuanya siap, baik dari sekolahnya tentang fasilitas sarana dan prasarananya, termasuk vaksin guru. Juga untuk siswanya dengan surat persetujuan orang tua untuk tatap muka, ini harus juga sudah siap. Kemudian anak-anak yang divaksin juga sudah siap dalam arti lebih dari 80%. Nah, sekolah kita ini sudah 93%, maka ini bisa untuk menyelenggarakan tatap muka. Untuk jadwal ini dari Dinas Pendidikan memang mengharapkan untuk sistem ganjil genap, namun di sekolah lain saya tanya-tanya itu ada pula yang dengan cara lain yang intinya pokoknya setiap anak berhak untuk tatap muka dalam 1 minggu itu 2 kali. Baik, akan saya tampilkan untuk jadwalnya. Bapak dan Ibu, ini jadwal untuk ke depan nanti persiapan masa transisi COVID-19. Jadi di sini ada hari ini Senin dan Selasa. Ini jadwalnya sama, namun kelompoknya berbeda. Jadi Senin ini jam 7 sampai dengan 15 menit, nanti itu digunakan untuk absensi kelas yang akan disampaikan dalam hal ini yang nangani adalah wali kelas seperti biasa. Kemudian setelah 7.15 sampai 8.15 ini kelompok 1. Ini dengan mata pelajaran yang seperti itu. Kemudian dari 8.15 sampai 9.15 ini tidak ada jeda untuk istirahat, maka seperti yang disampaikan Bapak Yusuf tadi untuk supaya membawa bekal, entah itu minuman atau apapun, yang penting nanti komunikasikan dengan guru mapel atau wali kelas.
Sehingga dalam satu hari nanti anak-anak itu kaitannya dengan antar jemput ini jam 7.15 sampai dengan 10.15. Hari Senin yang masuk adalah kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 nanti belajar di rumah atau daring. Selanjutnya, ketika nanti di hari Selasa, ini pembelajaran tatap muka, kelompok 2 yang masuk, kemudian kelompok 1 nanti yang daring. Jadi antara Senin dan Selasa bergantian. Kemudian di hari Rabu, ini semuanya daring. Karena siswa melaksanakan daring, kemudian Bapak dan Ibu untuk melakukan yaitu evaluasi selama Senin dan Selasa itu kendalanya apa, kemudian efektifnya yang bagaimana itu dievaluasi pada hari Rabu itu, termasuk juga nanti mungkin nginput nilai atau dan sebagainya. Terusnya pada hari Kamis dan Jumat ini juga tatap muka. Kalau Senin tadi kelompok 1, maka Kamis juga kelompok 1 yang tatap muka. Kemudian kelompok 2 daring. Dan selanjutnya, begitu pula ketika nanti Jumat, ini sama dengan Selasa yang masuk adalah kelompok 2. Terusnya Sabtu kembali seperti hari Rabu, yaitu anak-anak belajar di rumah atau daring, Bapak Ibu guru memberikan tugas di sekolah sambil evaluasi dan nanti mengolah nilai yang sudah dilakukan oleh para siswa. Jadi ini nanti putarannya adalah 2 minggu. Karena ini kalau 1 minggu itu hanya 6 apel, maka nanti berikutnya ini minggu berikutnya Senin dan Selasa sama, namun mapelnya berbeda dengan Senin yang kemarin. Jadi seperti itu. Untuk kelompoknya tetap sama, Senin kelompok 1, Selasa kelompok 2. Rebu daring baik kelompok 1 maupun 2, Kamis kelompok 1, Jumat kelompok 2, Sabtu kembali daring lagi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk waktu-waktunya tadi sudah ya. Jadi jam 7.15 sampai dengan 10.15. Maka silahkan nanti yang antar jemput supaya nanti para siswa tidak mengalami kerumunan, walaupun di dalam sekolah sendiri untuk keluar masuknya itu sudah diatur dengan rambu-rambu anak panah, dan keluar masuknya tidak sama dengan tempat untuk keluarnya. Jadi akan diatur dan dijaga oleh Bapak Ibu guru supaya anak-anak betul tidak berkerumun atau bisa menjaga jarak. Saya kira dari saya itu dulu Pak. Kemudian nanti bila ada pertanyaan yang sifatnya untuk demi kemajuan sekolah kita, kami harapkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Bu Wiwit. Matur nuwun. Terima kasih kepada Bapak Karsono yang telah memaparkan mengenai penjelasan proses pembelajaran dan jadwal PTMT. Bapak Ibu tadi bisa melihat bahwa jadwalnya itu nanti anak-anak belajar ke sekolah 2 kali dalam 1 minggu dan dibagi kelompok A dan kelompok 1 dan kelompok 2, maksud saya secara bergantian waktunya. Mohon nanti anak-anak bisa mencermati kapan anak-anak itu nanti ada jadwal ke sekolah untuk belajar maupun saat belajar di rumah. Baik Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan dalam sesi ini. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu.
Baik di kolom chat di sini atas nama Bapak JP Johana dari kelas 8A menanyakan pembagian kelompoknya. Kemudian yang kedua dari Bapak Yesu Suryadi itu menanyakan kepastian untuk pembagian kelompok apakah bisa dipastikan dengan sistem ganjil genap menyesuaikan absen J. Seperti itu. Mungkin 2 pertanyaan dulu untuk sesi tanya jawab pertama, Bapak Yusuf atau Bapak Karsono. Monggo Bapak Karsono mungkin untuk bisa menjawab. Baik, Bu Wiwit. Begini Bapak Ibu, untuk kelompok 1 dan 2, ini saya katakan kelompok 1 dan 2 karena kalau kelompok ganjil dan genap dalam angket persetujuan orang tua itu nanti kalau ganjil genap barangkali nanti jumlahnya tidak imbang. Maka saya pastikan untuk kita buat kelompok 1 dan 2 saja. Dan kelompok 1 dan 2 nanti akan kami bagikan lewat wali kelas dalam grup itu, sehingga nanti bisa masing-masing orang tua untuk bisa mencermati. Jadi seperti itu alasannya, bukan ganjil dan genap melalui absen, karena yaitu tadi, jadi orang tua ada yang belum 100% untuk bisa setuju. Jadi supaya nanti jumlah kelasnya itu imbang, maka saya bagi lagi untuk kelompok 1 dan 2 untuk nanti bisa dicermati. Itu Bu Wiwit ataupun Bapak Ibu yang menanyakan, barangkali ini baik untuk pertanyaannya. Terima kasih. Sudah jelas di Bapak Josana dan Bapak Suryadi? Sudah Bu. Oke. Untuk sesi selanjutnya, mohon bisa untuk bertanya kembali jika masih ada hal yang masih belum jelas. Baik Bu, selamat pagi. Pagi Bapak. Ya, saya Muhammad Asfa, orang tua dari Rasya di kelas 7 Charlie. Bisa didengar suara saya Bu? Bisa. Ya, maksud saya biar cepat jelas antara kelompok 1 dan 2 yang mana Bapak tadi memisahkan bukan ganjil dan genap. Artinya kalau 1, 3 itu kan masuk kelompok 1 atau kelompok 2 saya nggak tahu. Perlu penjelasan sebelumnya atau perlu dibagi dan di-share sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak atau orang tua tidak cepat tahu, cepat mengerti anaknya masuk di kelompok mana, 1 atau 2 itu. Coba yang pertama. Kedua, karena sekarang masalah pandemi tidak mungkin akan anak-anak naik kendaraan umum, pasti dijemput. Mohon supaya waktu pulangnya itu ditepati. Kalau ada perubahan supaya diinfokan sebelumnya. Saran saya, apakah bisa anak-anak dibekali HP tapi sampai di sekolah di-store sama wali kelasnya, mau pulang lagi baru dikasihkan untuk menelpon atau WA orang tuanya supaya dijemput. Sekian itu dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab saja Pak Karsono. Maaf tadi pertanyaannya apa gitu? Yang pertama? Pertanyaannya di situ mengenai bisa di-share anak-anak yang masuk untuk kelompok 1 dan 2 agar bisa dicermati lebih. Terima kasih. Untuk
pembagian kelompok 1-2 ini nanti akan segera di-share dan praktis untuk masuk mulainya ini nanti itu hari Kamis ya Pak Yusuf. Karena hari Selasa itu ada koordinasi, kemudian Rabu daring, sehingga nanti Kamis itu baru bisa dimulai. Maka mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa nge-share, karena ya begini Bapak Ibu, karena untuk orang tua itu yang seharusnya kemarin sudah ditentukan oleh wali kelas pengumpulan apa itu persetujuan itu, ternyata sampai sekarang itu juga baru ada yang masuk. Maka nanti saya tunggu sampai sekarang, terus kemudian nanti akan saya bagi kelompok. Nanti setelah itu baru akan bagi yang menyusul yang setelah hari ini nanti akan saya atur lagi. Jadi seperti itu, nanti secepatnya sebelum masuk pasti akan kami bagi untuk kelompok dan termasuk juga pelajaran-pelajaran itu melalui grup wali kelas. Demikian Ibu, matur nuwun. Untuk pertanyaan kedua mengenai HP, anak-anak apakah boleh di situ difasilitasi untuk anak-anak boleh membawa HP ke sekolah? Oh, iya. Tapi ada sambungannya, Bu. Oh iya. Sampai di sekolah di store ke wali kelasnya. Nanti mau pulang lagi baru dikasih, maksud saya. Ini saran. Baik, untuk usulannya Bapak, gini Pak, tadi sebelum itu sebenarnya sudah ada pembahasan di sekolah pada pagi ini. Memang kesehariannya seperti itu Pak. Jadi HP itu anak-anak diperbolehkan karena itu bisa juga dengan komunikasi ketika antar jemput. Namun ketika nanti di pembelajaran ini kalau memang memerlukan seperti itu, maka nanti itu akan dilakukan secara bijaksana oleh guru mapel Pak. Jadi kalau misalnya guru mapelnya itu memang tidak harus menghendaki misalnya dengan mencari-cari di internet, itu memang tidak perlukan. Tapi kalau ketika nanti untuk guru mapel tertentu yang harus dengan bantuan itu, maka nanti itu kebijaksanaan akan diberikan pada guru mapel. Yang penting semua bertanggung jawab Pak. Jadi seperti itu. Begitu Bu. Sudah cukup jelas Mungkin nih Pak Yusuf nambahi. Mohon izin Bu Wisa untuk menambahi. Bapak. Terima kasih Bapak Aswah yang telah menyampaikan kepada kami usulan dan pertanyaan. Yang pertama memang nanti untuk terkait dengan daftar akan segera mungkin kita bagikan kepada Bapak Ibu semua supaya Bapak Ibu semua bisa mengamati. Ini termasuk nomor kecil atau nomor besar. Bukan kita dengan menggunakan ganjil genap, tetapi nomor kecil, nomor besar. Di situ nanti sudah akan kita beri keterangan bahwa ini masuknya pada hari apa, itu nanti sudah ada keterangannya. Nanti supaya Bapak Ibu bisa mencermati, dan tentunya di sini nanti ibu-ibu wali kelas akan bisa menyampaikan juga kepada putra-putri dan Bapak Ibu nanti dalam grup WA update, misalnya besok pagi yang masuk nomor yang ini, besok pagi yang masuk nomor yang ini, itu pasti nanti akan diberikan informasi kepada Bapak Ibu dan putra-putri yang di rumah. Lalu di sini terkait dengan HP, tadi menandaskan apa yang sudah disampaikan Pak Karsono, bahwa memang kesehariannya sebelum pandemi kita mengizinkan anak membawa HP. Akan tetapi sampai di sekolah HP nanti dititipkan oleh Bapak Ibu wali kelas dan nanti akan disimpan oleh Bapak Ibu wali kelas. Nanti setelah pulang, menjelang pulang itu nanti akan diberikan supaya nanti ini aman. Terlebih pada saat ini nanti kemungkinan proses pembelajaran tadi sudah disampaikan Pak Karsono, mapel-mapel tertentu membutuhkan kita untuk browsing, membutuhkan tertentu mungkin masuk dalam GC, membutuhkan waktu mapel tertentu membutuhkan untuk kita buka GF, Google Form. Itu nanti pastinya Bapak, Ibu guru, dan wali akan dengan bijak mengelola hal ini. Jadi nanti
kita akan kelola dengan sebaik-baiknya supaya nanti proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Dan ini saya boleh langsung menjawab pertanyaan yang dari chat, Bu Wiwit. Sakit, Ada Bapak. beberapa pertanyaan, nggih. Jadi bisa. Untuk yang vaksin 1, apakah boleh masuk? Boleh, tidak apa-apa. Jadi baru vaksin 1, tidak apa-apa, boleh untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas. Intinya, yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa cross-check putra-putri ini pun. Kalau memang kondisi sehat, fit, monggo silakan untuk bisa berangkat ke sekolah, tetapi kondisinya kalau memang tidak enak badan dan sebagainya, ini nanti dengan bijak mohon Bapak Ibu untuk bisa putra-putrinya berada di rumah dahulu. Lalu, kalau yang belum vaksin, ini memang kemarin arahan dari dinas, sekolah tidak boleh melarang. Sekolah tidak boleh melarang untuk mengikuti proses PTMT. Intinya putra-putri kita dalam kondisi sehat, gitu Bapak Ibu, dalam kondisi sehat. Pertanyaan lagi ini, apakah boleh tahu satu kelas itu berapa? Kalau satu kelas nanti maksimal kita isi 15 sesuai dengan aturan yang sudah ada, sesuai dengan tempat kita 50%. Jadi kita isi dengan 15 peserta didik. Di sekolah disediakan WiFi. Kalau WiFi ini terbatas Bapak Ibu, karena kalau digunakan untuk putra-putri semua dalam proses pembelajaran nanti tidak bisa. Ada WiFi di sekolah, tetapi kalau nanti akan digunakan semua putra-putri selama proses pembelajaran, nanti tidak kuat untuk WiFi-nya. Ini pertanyaan yang terakhir di chat. Apakah belum mengirim surat persetujuan boleh masuk sekolah? Nyun sewu, ini mohon untuk mengirimkan dahulu. Karena kan ini nanti akan kita didata, lalu nanti juga termasuk untuk pembagian kelas dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas. Masih kami tunggu sampai hari ini, sampai siang pun tidak apa-apa. Misalnya belum bisa menyampaikan ke sekolah, Bapak Ibu bisa download apa yang sudah disampaikan Ibu-Ibu wali kelas, bisa diketik, bisa ditulis tangan, lalu difoto terlebih dahulu, misalnya besok baru disampaikan, tidak apa-apa. Intinya, sementara disampaikan bahwa memang di sini putra-putri Bapak Ibu bersedia untuk proses pembelajaran tatap muka, harus pakai surat. Untuk pembagian kelas kelompok 1 dan kelompok 2 berdasar apa? Kelihatannya ini nanti berdasarkan absen, nggih Pak Karsono, nomor besar, nomor kecil, nggih Pak, nggih? Iya, iya. Dasarnya nomor besar, nomor kecil. Kita tidak ada dasar apa-apa, Bapak Ibu. Jadi nomor besar, nomor kecil. Karena nanti di sini kalau dengan menggunakan ganjil genap, ada yang belum setuju, itu nanti pasti pembagian kelasnya akan repot. Maka kita dengan menggunakan nomor besar. Di sini yang pertanyaan selanjutnya dari Bapak Eko ini, untuk seragam. Ya memang kalau belum jadi menggunakan, intinya kami bawah biru atas putih. Jadi bawahan biru atas putih dan bersepatu. Dan derek nanti untuk bisa segera menyelesaikan misalnya di penjahit atau bagaimana. HP dikumpul di wali kelas berarti akan banyak tangan memegang HP anak. Apakah nanti wali kelas akan pakai sarung tangan? Ini dari Ibu Tantri. Tentunya saat mengumpulkan HP di sini, nanti kalau sarung tangan jelas kita ada. Tetapi kan nanti tidak langsung dipegang oleh wali kelas. Wali kelas nanti ada tempat khusus yang nanti anak menaruh HP tersebut. Misalnya ada semacam nampan atau apa gitu loh. Ada nampan yang kita punya, yang nanti anak bisa mengumpulkan di situ. Dan nanti akan kita pikirkan terkait dengan ini, akan kita koordinasikan dengan Bapak Ibu Guru, supaya nanti semuanya bisa aman terkait dengan HP dan sebagainya. Apakah nanti itu dikumpulkan atau bagaimana, nanti akan kita bicarakan di Bapak Ibu Guru terlebih dahulu, supaya semuanya aman. Terima kasih di sini.
terkait ada temuan kasus misalnya, langkah strategis ya tetap kita akan melakukan tracing. Kita sudah kerjasama dengan Panterini, tentu nanti akan dengan menggunakan tracing, lalu akan sekolah ditutup 3 hari untuk sterilisasi. Ini standar yang sudah diterapkan. Terkait dengan fasil, kalau fasil tadi Nyon Sewu tidak wajib, kalau mau mengenakan monggo, tetapi yang penting masker ini wajib, double masker, oke. Ini ada usulan juga bahwa HP tidak usah dikumpul lah. Nanti ini menjadi pembahasan kami Bapak Ibu. Coba nanti akan kita bahas bagaimana terkait dengan HP untuk semua menjadi kenyamanan bersama. Oke, nanti ini akan menjadi usulan-usulan Bapak Ibu terkait dengan HP. Nanti akan kita tampung, akan kita solusi yang terbaik itu seperti apa. Nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nonton, terima kasih untuk usulan-usulan yang di chat. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu, Bu Wiwit. Baik Pak Yusuf, untuk sesi tanya jawab apakah cukup sekian saja nih Pak Yusuf? Sewu, ini ada pertanyaan lagi ini. Ada beberapa pertanyaan nih. Terkait dengan HP, Bapak Ibu Nyon Sewu, nanti akan kita bahas terlebih dahulu. Masukan-masukan Bapak Ibu yang ada di chat nanti sebagai materi kita. Ini pertanyaan dari orang tuanya AGP 8A. Jika tidak mengikuti tatap muka proses pembelajaran, belajarnya bagaimana? Belajarnya daring. Jadi kalau tidak ikut PTMT, belajarnya daring. Jadi Bapak Ibu semua, nanti saat proses pembelajaran tatap muka di sekolah, Bapak Ibu itu juga melayani proses pembelajaran daring. Jadi jangan khawatir, tetap ada pembelajaran daring. Gitu. Jadi nanti ya akan berproses. Jadi yang di sekolah proses pembelajaran tatap muka, dan Bapak Ibu nanti yang di rumah proses pembelajarannya dengan menggunakan daring. Jadi jangan khawatir, yang tidak ikut PTMT terus nanti tidak dapat materi, tidak. Tetap mengikuti proses pembelajaran daring. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi ini. Hari Senin dan Kamis yang PTM kelompok 1. Untuk kelompok 2 apakah tetap ada tugas? Ya, tetap ada tugas. Jadi anak-anak yang tidak masuk, yang di rumah, misalnya separuh di sekolah, separuh di rumah, ada kelompok 1 di sekolah, yang kelompok 2 di rumah misalnya, yang kelompok 2 di rumah, di sini tetap nanti akan ada tugas, yaitu akan ada proses pembelajaran daring. Dan begitu pula sebaliknya. Ini dari Ibu Retna, nanti terkait dengan HP, ini kita tampung usulannya, akan kita bahas nanti di sekolah. Ini juga ada dari Pak Andriana atau Ibu Adriana ini. Nyon Sewu, nanti coba akan kita tampung, akan kita tampung supaya apa yang terbaik untuk anak terkait dengan HP, nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk usul-usulannya. Matur. Pak Yusuf, ini ada satu pertanyaan dari orang tua AGP 8A. Ini menanyakan apakah boleh surat persetujuan itu dikirim dengan foto saja? Oke. Sementara dengan foto tidak apa-apa. Sementara dengan foto tidak apa-apa. Ini untuk data kami. Tetapi tetap mohon nanti dikirimkan sekolah, karena ini akan kita susun, kita jilid, dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, surat panjenengan itu tidak berhenti di sekolah. Surat persetujuan Bapak Ibu ini sampai ke dinas. Yang sudah mengumpulkan kemarin, sudah kami jilid, jadi satu, dengan persiapan-persiapan kami, karena ada checklist yang harus kita persiapkan, kita jilid dan kita kumpulkan ke dinas, dan nanti dinas menganalisis semua. Jadi Nyon Sewu, tetap mohon dikirimkan ke sekolah. Awalnya dengan foto tidak apa-apa. Jadi di foto dulu, kirimkan ke Ibu Wali Kelas, nanti biar direkap oleh Pak Karsono, dan tetap mohon untuk dikumpulkan. Karena ini tidak berhenti di sekolah, tetapi kita kirimkan ke
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Baik, untuk form persetujuan surat yang mungkin sudah terhapus nanti akan kami kirimkan kembali atau kami share lewat wali kelas masing-masing. Bisa menambahkan sedikit, Bu Wiwit? Ini sakit nggih. Nyun sewu Bapak Ibu, nanti mungkin akan kita cobakan di hari Kamis Jumat terkait dengan proses pembelajaran tatap muka. Ya, kita akan berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini tadi pagi kita sudah koordinasi, sudah briefing. Bapak Ibu akan memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita, proses pembelajaran daring dan proses pembelajaran tatap muka. Mungkin nanti ada kekurangan-kekurangan, saya rasa nanti kekurangan-kekurangan ini bisa kita komunikasikan, bisa kita terima, dan nanti akan kita evaluasi, dan akan kita proses selama kita bisa mampu untuk melakukan, nanti akan kita lakukan. Dan yang jelas di sini, karena nanti proses pembelajarannya ini tadi saya matur kepada Bapak Ibu guru di sini, kita tidak usah melihat teori, ini apakah blended learning atau hybrid learning. Intinya, apapun itu, apapun namanya, putra-putri Bapak Ibu semua, harapannya bisa terlayani baik yang daring ataupun yang luring di sekolah. Matur. Saya kembalikan ke Bu Wiwit. Baik Bapak, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid. Mungkin nanti jika dirasa masih kurang jelas, bisa bertanya lewat WA grup orang tua wali murid masing-masing. Baik, menginjak acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Bapak Ibu, tak terasa waktu sudah berjalan dari tadi pagi hingga siang ini tanpa ada kendala yang berarti. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya akan sampaikan hasil pertemuan yang berhasil saya rangkum sebagai berikut. Untuk pembelajaran PTMT, yang akan kita lakukan di SMP Kanisius Kalasan tentu mempunyai dasar hukum. Kemudian yang kedua, PTMT itu adalah perpaduan antara belajar di sekolah dan belajar di rumah. Proses PTMT menerapkan protokol kesehatan baik anak-anak, Bapak Ibu guru, dan orang tua wali murid anak-anak dalam pembelajaran PTMT. Kemudian selanjutnya kerjasama sekolah dengan pihak-pihak terkait itu kami atau sekolah tetap lakukan. Kemudian yang selanjutnya untuk jadwal PTMT ada 2 kali dalam 1 minggu dibagi menjadi kelompok 1 dan 2 secara bergantian. Nanti untuk lebih rincinya akan kami share di grup WA masing-masing. Dengan nanti mohon mencermati jadwal terkait untuk PTMT tersebut. Kemudian yang terakhir, semua informasi PTMT akan kami share di grup WA orang tua. Baik Bapak Ibu, acara akan kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Christine. Kepada Ibu Christine dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, tadi sudah kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk kembali berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan. Pertemuan melalui virtual ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Allah, kiranya rencana-rencana kami, hasil pembicaraan kami, Engkau berkati, Engkau bantu kami untuk semuanya dapat berjalan dengan lancar demi pendidikan anak-anak kami dalam menyiapkan masa depan. Allah yang Maha Kasih, kami yakin dan percaya bahwa semuanya ini akan terjadi dan akan terselenggara atas berkat penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu. Dan kami yakin semuanya akan terselenggara juga berkat kerjasama kami semua antara Bapak, Ibu guru karyawan, orang tua, dan anak-anak yang terkasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, dan dalam waktu kami mati. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Terima kasih kepada Bu Christine yang telah menutup acara hari ini dengan doa penutup. Bapak Ibu wali murid, pada akhir pertemuan hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Bapak. Selamat Wah, siang. sugeng siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang buat Tun. Ibu Tri Sugiyarti. Ojo Pak, ndak kondang Pak. Ya ora apa-apa. Pinarak melih Pak, nongseng-nongseng. Nggih. Sanes wedal, Mbak Tri Sugiyarti. Pripun?